Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sahabat Mercu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Peristiwa ini menjadi keistimewaan tersendiri bagi bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, diturunkannya Al-Quran pada bulan mulia ini dalam artian turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelahnya Al-Quran turun secara berangsur bagian demi bagian kepada Nabi Muhammad SAW. Di surat Al-Qadr ayat 1 dan Ad-Duhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menyatakan pula bahwa Al-Quran tepatnya turun di malam kemuliaan atau malam penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Di surat Al-Anfal ayat 41, Al-Quran turun saat pertemuan dua pasukan dalam perang Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Yakni ketika tentara muslim yang dipimpin oleh Rasulullah berperang melawan pasukan kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal. Pada tanggal 17 Ramadan inilah kaum muslimin di seluruh dunia memperingati salah satu peristiwa penting dalam Islam, yaitu yang sering disebut dengan Nuzulul Quran. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menerangkan surat Al-Baqarah ayat 185 menunjukkan fungsi atau sifat Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang di dalamnya dapat ditemukan tuntunan berkaitan dengan akidah hingga rincian hukum syariat. Ibnu Katsir juga menjelaskan, Kitabullah yang diturunkan di bulan Ramadan ternyata tidak hanya Al-Quran, tetapi juga kitab lainnya. Hal ini diungkap oleh Rasulullah melalui riwayat Wasilah bin Al-Aqsa. Suhuf atau lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan, yaitu melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Quran adalah kitab yang mulia dan istimewa. Diturunkan pada waktu yang paling mulia, di tempat-tempat yang paling mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Dan diturunkan kepada manusia yang paling mulia. Ayat-ayat Al-Quran ada yang bersifat muhkamat dan ada juga yang bersifat mutasyabihat. Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya jelas dan tegas. Ayat-ayat ini mudah dipahami dan tidak samar-samar. Berisi pedoman-pedoman dasar seperti perintah sholat, zakat, puasa, larangan berzina, larangan membunuh, dan larangan mencuri. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang maknanya samar atau tidak terlalu jelas disebutkan, itu dinamakan ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang secara lahiriah
maknanya tidak bisa atau belum bisa dimengerti oleh akal sehat manusia. Contohnya seperti ayat-ayat yang menggambarkan sifat-sifat Allah berikut di surat Al-Fat ayat 10, tangan Allah di atas tangan mereka, yang mungkin tidak akan bisa pernah kita pahami apa maksudnya. Tetapi ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat yang di masa lalu kita tidak ketahui, tetapi sudah mulai bisa dimengerti oleh manusia karena perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-13 dan ke-14. Yang artinya, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah atau sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kembali kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat yang sangat luar biasa, yang menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan karangan manusia. Karena berbagai macam nama tadi dan proses kejadian manusia di dalam kandungan ibundanya tersebut belum dikenal ketika ayat itu diturunkan. Black hole atau lubang hitam adalah merupakan suatu singularitas, yaitu sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang bertentangan. Waktu tidak ada lagi dan hukum alam tidak berlaku di situ. Hal ini karena tidak ada gerakan atau perubahan. Lubang hitam merupakan suatu faktor penting dalam proses evolusi jagat raya. Dan lubang hitam sampai saat ini masih misterius dan membawa banyak pertanyaan yang belum dapat dijawab secara tuntas oleh ilmu pengetahuan. Teori yang mungkin logis mengenai lubang hitam adalah lubang hitam terdiri dari kumpulan bintang masif yang meledak sebagai supernova, sehingga menyisakan ini yang masanya lebih kurang 3 kali lipat dari massa matahari. Hal ini terjadi ketika bintang yang sekarat kehilangan energinya. Bintang tersebut akan mengerut secara dramatis, kemudian menyebabkan tarikan yang luar biasa terhadap permukaan, sehingga akan menyebabkan apapun yang berada di dekatnya akan dihisapnya. Ada banyak fenomena-fenomena tentang jagat raya dan benda-benda ruang angkasa, seperti matahari, galaksi, planet, bintang, dan sebagainya yang disebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan surat At-Takwir ayat 15 dan 16. Fala uksimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Yang artinya kurang lebih, aku bersumpah demi bintang-bintang yang tersembunyi, yang bergerak cepat dan menghisap. Di kedua ayat ini menarik sekali. Ada 3 istilah bintang. Ada 3 istilah yang diterjemahkan sebagai bintang dalam bahasa Indonesia. Tetapi bahasa Arab memiliki makna yang lebih mendetil terkait ketiga istilah itu. Yang pertama, khunnas, yaitu yang tersembunyi dan tidak terlihat. Ini persis yang disebutkan ilmuwan tentang karakter dari black hole, yaitu invisible. Yang kedua, al-jawar, yaitu yang bergerak sangat cepat. Menurut para ilmuwan, black hole juga memiliki karakter yang bergerak dengan cepat. Dan yang paling menarik adalah istilah yang ketiga, yaitu al-kunnas, yaitu yang bersifat menyedot dan menelan setiap yang ditemuinya. Seperti itulah juga para ilmuwan mengkarakteristikkan black hole. Allahu a'lam, Allah yang paling tahu atas segala rahasia yang dimilikinya. Sahabat
Mercu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah beriman, terus tingkatkan ilmu pengetahuan, dan terus konsisten dalam beramal. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.